Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Jolina Siam dengan NIM 210105019. Saya mengambil jurusan pariwisata. Saya mahasiswa dari ITB Stikom Ambon atau Institut Teknologi dan Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Ambon. Oke, di video kali ini aku akan membahas tentang kondisi geografi Kalimantan dan juga Sulawesi dan bentangan alam yang dijadikan sebagai daya tarik wisata. Nah, topik-topik yang akan saya bahas yaitu yang pertama, kondisi geografi Kalimantan dan juga Sulawesi, dan yang kedua, bentangan alam yang ada di Kalimantan dan juga Sulawesi yang dijadikan sebagai daya tarik wisata atau tempat refreshing. Nah, yang pertama yaitu kondisi geografi Kalimantan. Secara astronomis, Pulau Kalimantan terletak di antara 4 derajat 24 detik lintang utara sampai 4 derajat 10 detik lintang selatan dan 108 derajat 30 detik bujur timur sampai 119 derajat 0 detik bujur timur. Letak astronomis ini menyebabkan Pulau Kalimantan dilintas garis khatulistiwa. Secara geografis, Pulau Kalimantan menempati posisi pulau terluas ketiga di dunia dengan luas mencapai 743.330 km persegi dengan pembagian Pulau Kalimantan 73%, Malaysia 26%, dan Brunei Darussalam 1%. Adapun batas-batas wilayah Kalimantan adalah di bagian utara berbatasan dengan Malaysia, di bagian barat berbatasan dengan Selat Karimata, di bagian timur berbatasan dengan Selat Makassar dan juga Laut Sulawesi, dan di bagian selatan berbatasan dengan Laut Jawa. Pulau Kalimantan terbagi atas 5 provinsi, yaitu yang pertama Kalimantan Utara, ibu kotanya tuh di Tanjung Selor. Kalimantan Timur, ibu kota di Samarinda. Kalimantan Selatan, ibu kota di Banjarmasin, dan juga Kalimantan Tengah, ibu kota di Palangkaraya, dan yang terakhir Kalimantan Barat, ibu kotanya di Pontianak. Nah, selanjutnya yaitu bentangan alam yang ada di Kalimantan yang dijadikan sebagai tempat wisata atau tempat refreshing. Bentangan alam yang ada di Kalimantan seperti pegunungan, pantai, sungai, dan juga danau. Nah, yang pertama yaitu pegunungan di Kalimantan. Ada beberapa pegunungan di Kalimantan yang dijadikan sebagai tempat healing. Yang pertama yaitu Gunung Palung. Gunung Palung adalah sebuah gunung yang terletak di Kalimantan Barat. Ini bagian dari Taman Nasional Palung dan terkenal karena keanekaragaman hayatinya, termasuk berbagai jenis orangutan. Gunung ini diperkirakan berada sekitar 3.000 meter di atas permukaan laut dan dianggap sebagai salah satu habitat terbesar orangutan Borneo yang tersisa, dengan populasi diperkirakan antara 4.000 dan 5.000 individu. Nah, yang kedua yaitu Gunung Bukit Raya. Gunung Bukit Raya memiliki ketinggian 2.278 meter dari permukaan laut dan masuk dalam jajaran puncak tertinggi di Indonesia. Wow, keren banget ya kan guys? Gunung Bukit Raya berada di perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Secara administratif, puncak tertinggi di Indonesia ini berada di bawah pengawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Gunung Bukit Raya bukan termasuk dalam gunung berapi loh guys. Nah, yang ketiga yaitu Pegunungan Meratus. Meratus merupakan kawasan pegunungan yang berada di tenggara Pulau Kalimantan serta membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua. Pegunungan ini membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi loh guys, dari arah barat daya timur laut dan membelok ke arah utara hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau yang memiliki ketinggian 1.901 meter di atas permukaan laut. Nah, yang keempat yaitu Gunung Nyapa. Gunung Menyapa yang memiliki ketinggian mencapai 2.000 meter di atas permukaan air laut ini. Gunung ini berada di Kalimantan Timur loh guys. Nah, yang terakhir yaitu Gunung Latuk.
Nama Gunung Latuk juga jarang kita kenal, dengan ketinggian yang mencapai 1.850 meter di atas permukaan laut. Gunung ini berhasil menduduki posisi kelima sebagai gunung tertinggi di Pulau Kalimantan. Nah, keren banget ya guys. Gunung Latuk berada di Kalimantan Utara, tepatnya di Longbena, Pajungan, Melinau, Kalimantan Utara. Nah, selanjutnya yaitu pantai yang di Kalimantan yang dijadikan sebagai tempat refreshing, tempat healing, daya tarik wisata. Nah, yang pertama yaitu Pantai Melawai. Pantai Melawai merupakan tempat wisata yang terletak di Desa Prapatan, Kecamatan Balikpapan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Pantai Melawai sedikit berbeda dari pantai pada umumnya. Kenapa ya? Hal ini karena pantai tidak memiliki bibir pantai yang luas serta hamparan pasir yang panjang loh guys. Nah, yang kedua yaitu Pantai Asmara. Lokasi dan alamat Pantai Asmara berada di Desa Asmara Muara, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Nah, yang ketiga yaitu Pantai Jungkat. Pantai terbaik di Kalimantan Selatan adalah Pantai Jungkat loh guys. Pantai Jungkat berada di Kecamatan Siatan, Pontianak, Kalimantan Barat. Dari pusat kota Pontianak, jaraknya hanya sekitar 27 km dengan waktu tempuh kurang dari 1 jam perjalanan loh guys. Nah, yang keempat yaitu Pantai Amal. Pantai Amal adalah wisata pantai yang paling populer di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Jaraknya cukup dekat dari pusat Kota Tarakan. Dalam waktu sekitar 35 menit perjalanan menggunakan mobil atau sepeda motor, kamu sudah bisa tiba di Pantai Amal. Nah, deket banget ya guys ya. Oke. Selanjutnya yaitu sungai di Kalimantan yang dijadikan sebagai tempat-tempat healing dan juga tempat-tempat yang untuk refreshing. Nah, yang pertama yaitu Mahakam. Sungai Mahakam merupakan nama sebuah sungai terbesar di Provinsi Kalimantan Timur yang bermuara di Selat Makassar. Sungai dengan panjang sekitar 920 km ini melintasi wilayah Kabupaten Kutai Barat di bagian hulu hingga Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda di bagian hilir. Di sungai hidup spesies mamalia ikan air tawar yang terancam punah loh guys, yakni yaitu pesut mahakam. Nah, yang kedua yaitu Sungai Arut. Sungai Arut adalah sebuah sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Indonesia, sekitar 700 km di timur laut ibu kota Jakarta. Sungai ini merupakan anak sungai dari Lamandau. Nah, selanjutnya yaitu danau di Kalimantan. Yang pertama yaitu Danau Labuan Cermin. Danau Labuan Cermin adalah salah satu objek wisata air yang berlokasi di Desa Labuan Kelambu, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Tempat wisata alam ini dikelola oleh masyarakat sekitar dan bekerjasama dengan lembaga masyarakat Labuan Cermin yang menaunginya loh guys. Nah, yang kedua yaitu Danau Kakaban berada di Payung-Payung Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Danau Kakaban cukup terkenal di Kalimantan karena memiliki biota laut seperti ubur-ubur yang menambah pesona keindahan danau ini loh. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kondisi geografi dari Sulawesi. Secara astronomis, Pulau Sulawesi terletak di posisi 2 derajat 8 detik lintang utara serta 170 derajat 17 detik bujur timur dengan luas 174.600 km persegi. Sementara itu, kondisi geografis Pulau Sulawesi dalam peta mencakup luas batas laut dan juga daratan.
Batas Laut Sulawesi, yang pertama daerah timur berbatasan dengan Laut Banda, kemudian daerah barat berbatasan dengan Selat Makassar, kemudian daerah selatan berbatasan dengan Laut Sulawesi, kemudian daerah utara berbatasan dengan Laut Flores. Nah, kemudian yaitu batas daratan dari Pulau Sulawesi. Batas daratan timur yaitu Kepulauan Maluku, batas daratan barat yaitu Pulau Kalimantan, dan batas daratan selatan Pulau NTT dan juga NTB, dan yang terakhir batas daratan utara yaitu negara Filipina. Pulau Sulawesi terdiri dari 6 provinsi, yaitu yang pertama Sulawesi Barat, ibu kotanya Mamuju, Sulawesi Tengah, ibu kota Palu, Sulawesi Tenggara, ibu kota Kendari, Gorontalo, ibu kota Gorontalo, Sulawesi Utara, ibu kota Manado, Sulawesi Selatan, ibu kota Makassar. Nah, selanjutnya yaitu bentangan alam yang ada di Sulawesi. Yang pertama pegunungan, kedua bukit, ketiga pantai, dan yang terakhir danau. Yang pertama yaitu pegunungan di Sulawesi yang dijadikan sebagai daya tarik wisata. Yang pertama yaitu Gunung Bawakaraeng. Gunung Bawakaraeng, lokasi Betau Riase Goa, Betau Riase, Kecamatan Pituriawa, Kabupaten Sidendreng Rapang, Sulawesi Selatan. Sesampainya di sini, berilah jalur pendakian Lembana yang lebih mudah. Jalur Lembana menjadi jalur paling populer. Lokasinya ada di ketinggian 1.400 meter dari permukaan laut, tepatnya di Desa Lembana, Kecamatan Tinggi Moncong. Yang kedua yaitu Gunung Nona. Gunung Nona mempunyai ketinggian 1.157 meter di atas permukaan laut. Gunung Nona terletak di Kabupaten Enrekan, Sulawesi Selatan. Dan yang ketiga yaitu Gunung Kelabat. Gunung tertinggi di Sulawesi Utara yang memiliki ketinggian 1.995 meter yang terletak di antara kota Manado dan juga Bitung. Nah, kemudian yaitu bukit-bukit yang ada di Sulawesi. Nah, yang pertama yaitu Bukit Nane. Bukit Nane yang terletak di Pulau Pulasi, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Jadi salah satu lokasi yang kerap dikunjungi turis untuk menikmati warna laut hijau toska. Bukit Nane sendiri punya ketinggian yang tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 150 meter atau sekitar 30 menit mendaki. Nah, selanjutnya yaitu Bukit Mado. Mado merupakan salah satu bukit di Kabupaten Baru, tepatnya di Kecamatan Tanete, Riaja. Jaraknya tak terlalu jauh dari Makassar, menggunakan kendaraan motor sekitar 2 jam. Nah, yang terakhir yaitu Bukit Modus. Modus merupakan kependekan dari Moronene, dusun yang konon lokasinya tak jauh dari pemukiman suku asli Moronene. Bukit dengan ketinggian 125 meter dari permukaan laut ini menjadi tren kunjungan para kaula muda Sulawesi Tenggara, khususnya Konawe Selatan dan juga Kendari loh guys. Nah, selanjutnya yaitu pantai yang ada di Sulawesi. Nah, ada beberapa pantai di Sulawesi yang kerap banyak sekali dikunjungi oleh para wisatawan. Yang pertama yaitu Pantai Losari. Pantai Losari terletak di Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pantai Losari ini merupakan salah satu ikon dari Makassar. Nah, yang kedua yaitu Pantai Paal. Pantai Paal terletak di Desa Malinso, Kecamatan Likupan Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Nah, selanjutnya yaitu Pantai Pohon Cinta. Pantai Pohon Cinta jadi salah satu pantai di Gorontalo yang jadi spot favorit buat menikmati momen sunset, guys. Kemudian yaitu danau di Sulawesi yang banyak dikunjungi. Kemudian yaitu danau yang ada di Sulawesi yang dijadikan sebagai tempat wisata. Ada beberapa danau di Sulawesi yang dijadikan sebagai tempat wisata. Yang pertama yaitu Danau Dampelas. Danau Dampelas yang terletak di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah memiliki keunikan yaitu ketika air laut surut, air danau pun akan mengalir ke laut. Yang kedua yaitu Danau Matano. Danau Matano merupakan danau tektonik dengan kedalaman mencapai 590 meter. Danau Matano terletak di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Selanjutnya Danau Lindu.
Danau Lindu terletak di Kabupaten Parigi, Sulawesi Tengah dan berada di kawasan Taman Nasional Lore Lindu, Sulawesi. Oke, sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa.